sore hari ini ditemenin dua orang asuh gua sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa di mana saja berada. Di kesempatan hari ini atau sore ini kita jumpa lagi di acara ngasuh ya, ngobrol sore santai bersama channel YouTube Tunanetra Peduli Bangsa dan bekerja sama didukung penuh oleh Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Ada dua narasumber narasumber ngasuh di kesempatan sore hari ini. Ada Bung Boyke Sahrul. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Sore. Malam. Oh iya. Oh gelap ya. Gelap sih. Iya. Sehat ya Bung Boyke ya. Alhamdulillah. Jangan pelotak-pelotak baik. Kepentok. Kepentok ya. Iya. Dan ada Bapak Sirudin SPDI selaku Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik ya? Alhamdulillah. Jumat kemarin sudah pengajian pembukaan tapi belum ngajar ya? Belum. Oh iya. Mudah-mudahan. Insya Allah mulai Jumat kedua ya. Sudah mulai ngajar. Baik, Bung Boyke, Pak Sirudin, kita ngobrol santai saja di sore hari ini. Kemarin itu kan kita sudah ke Tanah Abang, Pak, bersama Om Boyke di Robarudin. Jadi memang banyak sekali yang kita bahas tentang blocking block atau guiding block, yang sebenarnya guiding block itu dibangun itu atas dasar Perda Penyandang Cacat dan Undang-Undang Disabilitas, ya kan? Artinya bahwa guiding block itu dibangun untuk atau diperuntukkan untuk disabilitas, khususnya untuk tunanetra. Supaya apa? Supaya kalau berjalan biar lurus gitu, tidak belok-belok gitu kan. Kalau di satu tempat rame, biasanya di layanan publik kayak mall, Ramayana, kemudian stasiun, kemudian di pasar atau trotoar gitu, Boyke ya. Betul. Nah, guiding block apa atau blocking block itu adalah garis kuning yang kalau kita bahasa awamnya ya garis kuning yang rintik-rintik itulah ya di tengah-tengah trotoar, gitu. Ada gerigi-geriginya. Ada gerigi-geriginya. Kayak rel. Kayak rel ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas bersama bahwa pemanfaatan guiding block di pasar grosir Tanah Abang terutama, yang artinya bahwa semua kalangan sebenarnya banyak yang lewat sana. Apalagi teman-teman tunanetra baik yang berjualan, kemudian musisi jalanan atau pengamen, kemudian yang berkepentingan di berbelanja di pasar Tanah Abang, pasti mereka akan milih guiding block sebagai tempat teman-teman tunanetra berjalan. Akan tetapi memang dengan kondisi yang sekarang ini kita ketahui bersama, kita juga ada bukti videonya. Nanti pada saat kita obrolan seperti ini, video ini akan berputar ya. Seperti yang sudah kemarin Bung Boyke lihat ya, Bung Boyke ya. Artinya merasakan sendiri bahwa kita tidak nyaman dengan adanya tiang listrik di tengah, kemudian para pedagang kaki lima yang memakai guiding block, kemudian ada parkiran mobil, parkiran motor. Nah, menurut Pak Sirudin, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab mensosialisasikan keberadaan guiding block kepada masyarakat atau memberikan pemahaman tersendiri kepada masyarakat, gitu Pak Sirudin? Baik, terima kasih. Jadi memang hal itu memang kesalahan daripada pemegang kebijakan ya. Artinya mereka sudah membuat, kemudian sosialisasinya yang kurang, ketegasan daripada fasilitas yang sudah dibangun. Seharusnya ketika mereka dari pihak penyelenggara atau yang
mendesain gitu ya. Harusnya ya sudah memikirkan hal itu. Jadi sebelum dibuat pun sebenarnya sudah dibikin apa namanya aturan-aturan yang baku yang memang harus ditertibkan begitu. Karena memang selama ini kalau yang saya rasakan itu ya di mana-mana itu kurang adanya sosialisasi dari pihak ini pemangku jabatan begitu, pemangku dari aparatur negara ini yang terutama yang sudah menyediakan fasilitas seperti itu. Makanya tidak ada salahnya juga kalau saat ini barangkali ya dari kalangan kita sendiri mungkin yang mengingatkan dengan cara hal-hal seperti ini untuk supaya memang hal-hal seperti itu harus dilakukan sesuai dengan tujuan daripada pembuatan guiding block itu sendiri seperti itu. Bagaimana Bung Boyke? Artinya bahwa sebenarnya pemangku jabatan yang harus mensosialisasikan. Kemudian kemarin dibahas juga Bung Boyke, kita juga punya lembaga yang melindungi kita sebenarnya, lembaga-lembaga besar gitu ya. Sebut saja apa Bung Boyke? Ya itu. Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya nggak tahu singkatannya apa itu. Persatuan Tunanetra Indonesia, kemudian ada PPDI ya kan, Persatuan Disabilitas Indonesia yang sebenarnya harus lebih gencar mungkin mensosialisasikan atau mengadvokasi lah ya keberadaan guiding block supaya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh Penyandang cacat atau penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Ya karena kan memang tunanetra ya gitu ya Bung Boyke. Kita pakai kan? Kita pakai, kemudian semuanya itu tidak ahli online. Jadi kerjanya itu tidak dari mobil ke mobil, dari motor ke kantor gitu kan, menggunakan online terus kan kita pemakai bis Transjakarta, pemakai kereta api, pemakai guiding block gitu kan. Jadi kita juga tidak serta-merta selalu menggunakan pendamping orang awas ya. Betul. Nah, ya karena kan nambahkan satu lagi kan kayak stasiun Tanah Abang, apapun profesinya kita mau pesan online di stasiun gitu kan nggak mungkin kita minta tolong petugas kereta api, Pak anterin dong saya mau pesan online, kan jauh tuh ke bawah. Itu kan hal yang pasti kita kerjakan sehari-hari. Apapun profesinya lah dia gitu kan. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, apalagi kan memang fungsi guiding block itu memang untuk ini kan untuk fasilitas bagi kalangan kita khususnya yang disabilitas netra. Jadi paling tidak ya untuk meringankan beban mereka juga sebenarnya. Untuk meringankan beban para petugas itu sendiri dan supaya kita juga tidak terlalu bergantung dengan orang-orang lain seperti itu. Iya, masalahnya memang di sana itu ketika kita jalan kiri Pak, kanan Pak, kita mau lurus ke guiding block nggak bisa karena sudah ditutup oleh pedagang. Kemudian ada parkiran mobil, parkiran motor yang kita semua tahulah orang yang punya mobil pasti orang pinter. Apalagi tadi ada mobil mewah ya, ya. Ada mobil mewah artinya orang kaya pasti orang berpendidikan. Tapi mosok sih harus parkir di guiding block, di trotoar yang sebenarnya itu untuk pejalan kaki, trotoar itu, kemudian guiding block itu untuk pejalan tunanetra. Kita sadar teman-teman pedagang kaki lima juga butuh makan, ya kan ya? Iya. Butuh ngontrak, butuh nafkahin anak istri. Tapi kalau ditertibkan, barangkali bisa ya, Pak? Bisa, sangat-sangat bisa. Ditertibkan seperti yang di atas tuh depan stasiun itu kan bisa tertib. Pedagangnya di kanan dan di kiri, guiding block tengahnya kosong. Paling-paling hanya untuk orang yang sedang berbelanja. Gitu kan, tidak ditaruhin dagangan. Yang paling parah itu yang trotoar ya. Betul. Dari gang 2 sampai blok B, blok B, kemudian di sana juga masih cuman ya kayak gitu, kita tadi belum kelilingin ya. Cuman parah di situ. Barangkali kalau petugas mau menertibkan di kanan atau di kiri guiding block tidak ada salahnya. Iya, sosialisasinya yang kurang. Kemudian dari teman-teman pemangku kebijakan, artinya yang punya lembaga besar yang suka ada event-event HDI dan lain sebagainya, coba mengadakan sosialisasi dengan kampanye kepedulian barangkali. Jadi HDI tidak harus dilakukan di dalam gedung, di Dufan, di mana lagi gitu, tapi coba turun ke lapangan untuk masalah-masalah yang seperti ini gitu ya. Dikarenakan kan memang tunanetra itu tidak semua di kalangan menengah ke atas gitu ya. Jadi banyak sekali menengah ke bawah, justru kebanyakan menengah ke bawah.
ataupun berekonomikan lemah lah, kayak kita kayak saya gini kan. Saya juga. Nah, maka oleh karena itu sebenarnya lebih advokasinya lebih gencar lagi ke bawah gitu, pembinaan, kemudian sosialisasi, keberadaan, aksesibilitas gitu ya. Aturan-aturannya harus ditegakkan. Aturan-aturannya, kemudian Itu yang mahal di situ tuh Iya. sekarang. yang mahal ya. Yang mahal itu. Aturan nomor 16 yang penting ada. Yang penting ada jadinya. Yang penting ada. Jadi jangan hanya dalam tulisan saja, jangan hanya dalam bentuk gambaran saja, tapi harusnya aktualisasinya. Ya, betul. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali kita terpaksa sebut lembaga-lembaga besar karena memang ini adalah saya selaku rakyat kecil yang saya masih mengakui anggota-anggota lembaga besar itu gitu ya, anggota, kemudian kita juga punya hak untuk menyampaikan ini gitu kan ya. Jadi yang diadvokasi jangan hanya yang menengah ke atas terus melihatnya, jangan terus ke atas. Bagaimana supaya kerja kantoran, bagaimana supaya bisa kerja di ini, di itu, perbankan dan lain sebagainya. Tapi yang di bawah ini tolong dipikirkan juga, gitu kan. Jangan hanya kemudian teman-teman yang ada di cabang-cabang juga, pengurus cabang juga harus proaktif juga, barangkali gitu ya. Betul. Yang di cabang kan kebanyakan selama ini kumpul-kumpul, sedikit mendengarkan tausiah kalau ada, kemudian mendengarkan sambutan ketua cabangnya, kemudian arisan, mentoknya itu kan gitu. Sebenarnya sebagai pengurus cabang juga mulai bergerak, bagaimana sih sebenarnya kondisi lapangan gitu ya. Nah sebenarnya memang ini bukan tugas kami sebagai organisasi sosial atau orsos yayasan, yang sebenarnya yayasan kita yayasan taklim, kemudian ada ya memang sih kemanusiaan dan keagamaan ya Ustadz Rudin ya. Iya betul. Tapi kita merasa peduli. Iya, bentuk kepedulian saja. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap bangsa kita. Peduli untuk mengingatkan juga. Mengingatkan gitu ya. Kembali untuk mengingatkan. Nah, kalau memang ini tidak akan ada tindak lanjutnya, barangkali nanti kita dari tim ini akan menindaklanjuti pengaduan ke pihak-pihak terkait seperti Dishub, kemudian mungkin gubernur kalau di DKI, kemudian kalau di Tangsel mungkin ke Tangerang Selatan. Yang penting kita punya video konkretnya barangkali gitu ya Bung Bu Ike ya. Iya, benar. Tapi nanti kalau diingatkan itu jangan marah tuh organisasi yang dibilang Pak Maniso tadi. Betul. Biasa begitu kan kita. Jadi kita kan mengingatkan bukan bermaksud berdasarkan kebencian atau tidak suka sebenarnya kan. Karena memang ini bentuk kasih sayang supaya mereka-mereka pun merasa punya tanggung jawab untuk advokasi ke bawahnya seperti itu. Jadi sesuai dengan fungsinya kan, bahwa salah satunya untuk memberikan kesejahteraan dan sebagainya, itulah salah satu fungsinya. Bagiannya ada kan advokasi. Ada ya, ada. Ya, dan mungkin kalau lembaga besar itu adalah uang operasionalnya gitu kan. Kalau lembaga besar biasanya kan bisa dapat dari ini, dapat itu. Kalau kita ya paling tidak dari konsep kita sendiri, namanya saja yayasan, tapi kan yayasan yang masih merintis, kemudian yang masih berjuang, masih dari bawah gitu kan. Nah itu mau memperhatikan teman-temannya ya kita sendiri gitu kan. Di samping itu juga kan supaya maksudnya orang-orang seperti kita yang berada di bawah itu supaya merasakan keberadaan atau manfaat daripada organisasi besar tadi itu. Ya, karena seringkali saya sendiri juga suka mendengar dari keluhan beberapa teman itu, percuma kita punya lembaga besar, organisasi besar, tapi ternyata mereka tidak bisa menaungi untuk kalangan kita yang terutama yang berprofesi sebagai ya pokoknya orang-orang yang di lapangan sana, apalagi belum mereka sudah mendiskreditkan begitu ya, mendiskriminasi begitu, bahwa orang yang berprofesi sebagai ini hanya mencari kasihani dan sebagainya, belas kasihan. Seperti itu. Saya sendiri pernah mendengar itu ada pernyataan seperti itu, dan orang yang berbicara itu pun tidak tanggung-tanggung, orang yang memang berkompeten, orang-orang yang berperan untuk ini seharusnya ya dia yang punya tugas untuk memberikan pengayoman atau kenyamanan atau kesejahteraan. Ya bagaimana dong ya, artinya itu harus ada solusi. Mereka juga membantu memberikan solusi bagaimana supaya mereka tidak turun ke jalan, bagaimana supaya mereka tidak jualan kerupuk, bagaimana mereka supaya tidak hanya pijit saja. Kalau memang itu dianggap memalukan gitu loh, kalau itu dianggap memalukan bagi
teman-teman yang megang kebijakan di organisasi besar seperti PPDI dan Pertuni. Halo PPDI, Pertuni, halo. Ya, jangan marah kalau kami ngomong seperti itu, jangan marah, jangan diambil hati, tapi tolong dicamkan gitu kan. Saya tahu Anda orang-orang berpendidikan S1, S2, S3 gitu. Nah, alangkah baiknya pendidikan Anda itu digunakan untuk membantu kesejahteraan anggotanya yang masih jadi tukang pijet, jadi pengamen, jadi penjual kerupuk. Kalau itu dianggap memalukan oleh organisasi Anda, begitu kan? Betul. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kami juga sekedar mengingatkan sekali lagi Ibu Ketua Umum ya, Ibu Ketua Umum Pertuni, kami mengingatkan gitu ya. Jadi mohon ini kalau antum semua orang-orang berpendidikan, orang-orang besar tidak akan marah kami ngomong seperti itu. Bahkan akan direnungkan, akan dijadikan muhasabah untuk terus memperbaiki lembaga yang Anda pimpin gitu ya. Barangkali seperti itu ya, Pak Rudin. Iya, seperti itu. Jadi antum sebagai ketua umumnya KTPB ya yang suka menyalah-nyalahkan pekerjaan orang gitu. Jadi menyalah-nyalahkan kan. Artinya KTPB kita masih kecil, diketuain oleh Pak Sirudin. Yang di Tangsel saja Pak Rudin sudah didepak dari salah satu lembaga yang tadi kita sebutkan gitu kan, itu di tingkat cabang baru begitu gitu. Itu bukan kebencian Pak Sirudin ya. Bukan. Insya Allah saya nggak pernah merasa Pak Rudin tidak merasa benci, tapi justru kan ini kita selalu berikan masukan. Iya, masukan positif. Cuman memang teman-teman yang megang kebijakan yang lembaganya sudah besar itu kadang-kadang kurang berbesar hati gitu. Tolonglah ya gitu. Seperti itu mungkin Pak Rudin, Bung Boyka, terima kasih telah mendampingi saya untuk melakukan perjalanan dalam rangka kita memberikan pembuktian, memberikan video-video tentang bagaimana kurang bermanfaatnya guiding block atau blocking block bagi teman-teman tunanetra. Tapi kita tidak akan terus berhenti ya, Ustadz Rudin ya. Iya. Kita akan syuting di mana lagi tentang aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Membuka hati mereka ya. Iya, khususnya tunanetra. Ya daripada kita demo turun di jalan kan ya. Susah demonya. Banyak resikonya. Banyak resikonya, mending ngomong seperti ini di sosial media gitu ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe videonya, channelnya biar semakin berkembang. Ya, jangan dilaporkan lah ini menyebar kebencian, ujaran kebencian. Jangan, ini bukan gitu ya. Insya Allah baik untuk channel pemerintah, ini baik untuk pemerintah, baik untuk Pertuni, ITMI, baik untuk PPDI, semuanya. Kita terus terang mitra Anda semua. Nggak ada yang dihina-hinakan kayak nggak ada yang dijatuhkan, nggak ada yang dihina-hinakan gitu ya. Nggak ada yang dibilang dungu juga kan? Nggak ada. Aduh. Insya Allah tidak. Kita tidak sampai hati lagi. Dan andikan Anda kita juga nggak merasa dendam. Oh iya, kita misalkan diomongan sosok lembaga kecil seperti itu, sok-sokan, kita juga tidak akan dendam. Itu menjadi bahan evaluasi, muhasabah. Toh kalau memang kita dikatakan seperti itu oleh mereka, kita wajar karena kita berpendidikan rendah dibanding mereka kan gitu. Betul. Jadi wajar-wajar aja lah kalau kita dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas kita membuka wawasan, membuka mata hati, membuka semuanya bahwa seperti inilah kondisi teman-teman disabilitas netra yang masih berekonomikan lemah, begitu ya, mungkin seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Ustaz Sirudin atas kehadirannya di acara Ngaso. Agak panjang durasi waktunya, tapi insya Allah ini menyenangkan. Terima kasih Bung Boyka telah mendampingi selama beberapa hari di Tanah Abang, kemudian ngobrol di sini ya. Jangan kapok kalau misalnya agak kita terus akan berjuang ya. Di mana lagi, kita tidak hanya di Tanah Abang saja, di mana-mana nanti. Terima kasih juga tim channel Bu Ernawati, ada Mbak Winarti, kemudian ada Mas Tri yang terus mendampingi kita untuk pembuatan video ini. Itu mudah-mudahan video ini tidak dicekal juga gitu, karena memang ini adalah untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Terima kasih dan selamat sore untuk semuanya. Salam Ngaso, salam sehat, salam kompak selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.